perut, kalau nggak di mulut perut, kalau nggak di mulut perut, kalau nggak di mulut. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Haji dalam Owi Studio Podcast. Di sini kita mulai membahas apa yang perlu dibahas tentang biasanya gitu. Kalau para wanita ngumpul biasanya tuh ya membicarakan tentang kecantikan, tentang ya banyak macam-macamnya deh. Cuman sekarang kita mau bahas gimana sih lelaki kalau ngumpul gitu. Biasanya apa sih yang dibahas? Nah, itu kita sekarang kedatangan bintang tamu kita yang tidak asing lagi. Mungkin beberapa kalian sudah tahu siapa dia. Dan yang belum tahu, kita perkenalkan Gujun Pio. Halo guys. Gimana kabarnya Gujun? Alhamdulillah Pangestu, sehat walafiat. Mantap kalau gitu. Harus sehat selalu ya kan? Iya dong. Jadi kita mau bahas masalah ini Jun. Biasanya tahu kan kalau cewek-cewek kalau ngumpul gitu mau di mana juga ngumpul pasti gosip mulu. Betul. Jadi banyak juga orang bertanya gitu, para wanita. Biasanya kalau laki-laki ngumpul apa sih yang dibahas? Jadi kita coba bongkar-bongkar sedikit lah tentang apa sih yang biasanya kalau kita ngumpul itu yang dibahas. Jadi ya sedikit mengorek-ngorek juga lah gimana gitu. Jadi satu pertanyaan sih pemula untuk Gujun Pio. Oke. Biasanya kalau ngumpul sama teman-teman lelaki, biasanya ngumpul di mana? Ya kalau wanita kan kalau ngumpul pasti ya ngebahas tentang curhatan perasaan mungkin. Cuman kalau kita sebagai laki-laki kalau kumpul bukan bahas curhat-curhatan. Jadi apa? Ya kayak ngumpul besok lah mau kemana, kita ngapain sih hari ini gitu. Kalau nggak yang doyan minum. Oh gitu ya. Iya. Biasanya kalau lu itu kalau ngumpul sama teman-teman gitu, biasanya nongkrongnya di mana? Ya tergantung sih. Kalau laki-laki sih nggak pernah neko-neko harus ngumpul di mana. Yang jelas bisa ngopi bareng. Ya. Apalagi satu gelas bersama. Itu yang paling. Kalau laki-laki nggak perlu jaim-jaim gitu. Kalau wanita kan ngajak ngumpul, ayo ke mall atau ke kafe mana gitu. Kalau laki-laki kayaknya ya di mana aja bisa ngumpul gitu ya kan. Kadang-kadang di lesehan pinggir jalan bisa ngumpul juga gitu. Itu biasanya sih udah rahasia umum sih untuk semua orang yang laki-laki. Kalau yang terlalu jaim gimana gitu kayaknya itu beda karakter untuk orang-orang yang apa gitu ya. Jadi untuk kita bahas lah ini biasanya gitu. Biasanya kan kalau kadang kita ngumpul sama teman-teman yang baru kenal dan tidak kenal. Kadang-kadang kan kita ya berbaur lah sama orang-orang baru gitu. Betul. Biasanya kalau buat lo gitu, kalau ngumpul sama teman-teman yang baru, kalau teman lama mungkin sudah ya bahasnya udah banyak gitu kan. Tapi kalau kita ngumpul sama teman-teman baru, biasanya lo itu ngumpul teman-teman baru untuk pertama bahasnya tentang apa? Jadi kalau untuk pembahasan, kalau laki-laki berkumpul sama teman-teman lama paling dibahas sudah basi lah, itu aja. Tapi kalau kita bertemu dengan teman baru, apa sih yang dibahas? Kalau gue sendiri ya, jadi yang pertama gue lihat tuh kalau teman baru itu kita lihat dulu tuh teman ini seperti apa sih. Gue lihat karakternya dulu tuh seperti apa. Ini orang tuh enak diajak bercanda atau enggak. Untuk pemula-pemula kita pancingan untuk ngobrol dengan teman baru tuh sangat ya paling rumah lu di mana gitu. Pertanyaan masih lebih ke random gitu ya. Nanti kan kalau udah pertemuan kedua ketiga ya mungkin bisa lebih rileks lagi kan. Kalau untuk pertama untuk bertemu dengan orang baru tuh masih canggung lah. Ya, biasanya sih kalau kita bertemu dengan teman baru biasanya ya say hello. Iya. Tinggal di mana ya. Kalau kita biasanya sih kalau kita kumpul dengan teman baru kita baca dulu karakternya. Ini bisa dibawa pembahasan kemana sih gitu ya, jalurnya kemana gitu ya kan. Ya sih, apalagi kadang-kadang kita nggak tahu sifat orang beda-beda gitu. Ya, nanti kita bawa bercandanya yang agak terlalu tinggi, dia merasa dikucilkan, jadi enak juga ya kan. Cuman kalau menurut lo Gujun, apa sih arti pertemanan? Gitu.
Ya menurut gua sih ya, kalau pertemanan itu banyak lah di dunia maya sekarang ya. Gak usah di dunia nyata aja ya, di dunia maya itu kita masih bisa berteman lah ya kan, meskipun kita gak pernah bertemu gitu kan. Arti pertemanan menurut gue ya kita saling melengkapi lah, jangan ada dusta di antara kita. Yang menurut gue enak untuk diajak teman, ya udah kita lanjutkan berteman. Tapi ada juga yang berpura-pura baik di depan, tapi ternyata busuk di belakang. Itu yang paling bahaya. Kadang kita nggak tahu ya, Nah, apa sih maksud orang mau berteman sama kita. nah gitu. makanya untuk itu kita harus tahu dulu karakter teman kita tuh seperti apa. Apakah dia baperan, apa enggak. Nah, kalau kita udah tahu karakter teman kita seperti apa, maka kedepannya nggak bakalan canggung. Ya, Gitu. setidaknya kalau kita udah tahu gimana dia, oh rupanya dia mau berteman sama kita karena ada maksud tertentu gitu kan. Betul. Jadi mending kita ya mundur pelan-pelan itu Ya. seperti itu ya. Oke kalau gitu. Dan mungkin melakukan pertanyaan. Kan tadi kita berbicara tentang teman baru. Betul. Misalkan ya kalau kita kumpul sama teman-teman lama maupun baru ya sudah sharingnya sudah enak. Nah, Biasanya pembahasannya itu apakah monoton tentang apa yang akan dilakukan besok, atau apa yang sudah dilakukan tadi kemarin, atau ada lebih pembahasan ke lebih apa dibilang ya, bercanda tapi lebih ke serius. Gitu. ada ya. Kira-kira apa ya tuh pembahasan kalian? Jadi ketika kita laki-laki nih, dengerin ya, buat para wanita ya. Jadi ketika laki-laki berkumpul itu sebenarnya sama aja dengan percakapan para wanita yang sedang gibah lah istilahnya gitu kan. Sama gitu kan, cewek lu orang mana sih gitu kan. Nah, ada kalau ada yang teman yang kocak pertanyaannya lebih gila gitu. Iya. Apalagi kita bawa cewek itu ke dalam tongkrongan gitu kan, Bang. Set, anak mana tuh gitu kan, kenalin dong lah. Justru itu kita harus memahami kalau jangan pernah sekali-sekali bawa cewek ke tongkrongan kita, karena pada dasarnya teman ada yang jahil di belakang. Makanya itu gue gak pernah lah bawa cewek-cewek ke tongkrongan gitu. Karena untuk menjaga privasi juga sih. Kadang kalau teman yang kocak yang memang teman yang kayak iblis lah istilahnya gitu kan, pertanyaannya suka aneh-aneh, bikin malu kan. Ketika kita bawa cewek ke tongkrongan nih gitu bang, adalah beberapa lah gitu kan, pernah terjadi sama gue. Gujun, anjing lu gitu kan. Itu cewek kok kemarin ganti lagi gitu kan, kok sekarang udah ganti lagi. Nah itu padahal cuma bercanda ya, gitu padahal ya. cuma bercanda, tapi kan cewek, Iya, yang namanya betul. cewek itu suka dianggap benar ya. Karena kalau cewek lebih ke perasaan ya. Itu dia. Iya sih biasanya. Terus kita kalau kita bawa cewek ke tongkrongan gitu, biasanya kadang-kadang untuk ngobrol sama teman-teman juga Canggung. kurang Iya. apa ya, kurang lepas Kurang gitu lepas. Kadang ada teman-teman, lah lu tongkrongan sering bawa cewek, lu ngapain sih gitu kan. Halo guys, kembali lagi bersama saya Haji di Owi Studio Podcast. Kita kembali lagi untuk melanjutkan pembahasan di mana biasanya kalau para lelaki nongkrong gitu ya kan. Biasanya apa sih yang dibahas? Di segmen pertama dan kedua tadi kita sudah bahas ini, sedikit ulik-ulik tentang apa aja sih yang dibahas gitu. Bersama kita kembali lagi dengan bintang tamu kita, masih tetap Gujun. Oke Jun, gini. Ya. Kita tadi udah mulai bahas sedikit ya. Mungkin hampir tidak semua para lelaki yang kalau nongkrong itu bahasanya seperti itu. Betul, tapi betul. kebanyakan gitu. Kebanyakan ya. Jadi mungkin sekarang kita sesi berikutnya bahasnya lebih ke ya sedikit agak sensitif lah gitu ya kan. Jadi ya kalau bisa sih berbicara atau ngomongnya lebih ke apa dibilang ya? Dewasa dikit. Lebih ke dewasa. 18 tahun ke atas. Itu ya. Tapi masih tetaplah dalam versinya gitu ya. Betul. Jadi gue mau nanya sama lo Jun. Biasanya menurut lo gitu, lo kan sudah punya pacar gitu. Betul. Nah, biasanya menurut lo pacaran yang ideal itu gimana sih? Apakah kita punya pacar bisa bawa kemana aja?
bisa melakukan apa aja, atau pacar itu memang betul-betul harus dijaga gitu? Menurut lo gimana kalau mengenai itu? Ini menurut versi gua ya. Iya. Jadi menurut gua itu pacaran yang sangat ideal ya. Ya sebenarnya sih tergantung pasangannya kita juga sih. Kalau satu frekuensi ya itu lebih ya mantap. bisa dibilang mantap lah gitu kan. Tapi kebanyakan ya yang namanya pacaran zaman sekarang gitu ya salah banget gitu kan. Ya, tapi kalau pacaran gue sendiri ya, gue paling gak suka yang namanya LDR. Yang pertama ya kita jauh ya kan, gak bisa jalan, ketemu juga jarang, paling video call, kalau enggak PCS. Oh, PCS ya. Nah, itu kan sesuai dengan tergantung dengan pacar kita masing-masing, nggak harus satu frekuensi boleh gitu kan. Kalau yang enggak ya udah gitu kan. Ya namanya pacaran zaman sekarang bang, untuk yang pacaran di atas umur 20 tahun ke atas ya, jangan pun 20 tahun ke atas ya, yang SMP juga sudah melenceng gitu pacaran zaman sekarang. Tapi menurut gua yang paling bagus itu ya pacaran ya memang yang harus taruh. Oh, lebih ke apa ya gitu ya? Lebih Nah, ke religi ya? Religi, karena untuk menjauhkan yang namanya zina. Beda dengan halnya kalau pacaran yang setiap hari ketemu gitu kan. Yang ada apa? Zina. Ya Jadi, pertama kita bertemu ya nggak ngapa-ngapain, tapi kan kelamaan mainnya kosan, kalau nggak hotel. berarti ibaratkan lu ini punya dua versi pacaran gitu ya. Kalau benar-benar pacaran serius ya, kalau bisa yang seperti lu bilang itu taruh. Nah, Tapi kalau ya pacaran bisa dibawa kemana aja ya, itu masih masuk versi lu ya, juga gitu. gue sih nggak terlalu pilih-pilih ya. Gitu. Oh gitu ya. Yang penting jangan LDR. Karena Jangan. memang ya banyak sih yang cerita gitu sama gue. Kalau pacaran LDR itu susahnya ya, mau saling percaya susah, Iya. nggak percaya juga susah gitu ya. Dan kita lanjut, kalau misalkan kayak lu bilang kita di luar dari yang taruh ya. Biasanya kalau lu pacaran yang mungkin tidak terlalu serius, ya sedikit bisa melenceng lah ke sisi ya positif negatifnya lah ya kan. Jadi biasanya lu itu kalau punya pacar, lu lebih suka gimana versinya? Maksudnya apakah memang, walaupun kadang-kadang kan gini, kalau kita pacaran walaupun nggak terlalu serius, tapi kadang-kadang kita menjaga dia juga pasti. Benar. Ya kan? Kadang-kadang ada juga yang hanya sekedar main-main pacarannya, mau diapain orang lain juga ya terserah gitu. Itu yang nggak terlalu serius kan gitu. Jadi kalau lu biasanya punya pacar, biasanya bawa kemana lebih sering? Ya kalau gua sih ya, pribadi gue ya, kalau pacaran ya cuma sekedar hiburan. Kan banyak ya versinya, ada TTM Ya. ya kan, teman tapi mesra. Ada yang memang benar-benar pacaran gitu kan. Ya kalau gue sih gak pernah neko-neko ya mainnya ke hotel, itu gak pernah. Kalau untuk pacaran sebatas ya pengen kangen-kangenan lah ya. Oke, biasanya gitu Jun. Kalau lu bawa cewek lu ke hotel atau ke kosan lah gitu. Nah, Biasanya apa sih yang lu perbuat? Ya gimana situasi kosan sepi, ya mendukung gitu kan. Terus ya munafik sih dibilang kalau cowok bawa ceweknya ke kos, munafik sih hanya sekedar duduk, tidur, ngobrol. Kalau lu biasanya gitu, apa sih yang lu lakuin? jujur nih berarti ya. Iya. Karena gini, banyak gitu kan para netizen ya, netizen lah kita bilang, netizen baik ya. Betul. Banyak yang bilang kadang-kadang ada yang bilang nggak ada, cuma tiduran aja, cuma nonton doang, cuma ngobrol doang gitu. Munafik ya. Jadi pingin tahu sih versi lu yang jujurnya gitu. Apa sih yang lu lakuin? Ya kalau versi gue ya, Nah, kalau ketika kita bawa pasangan ke kosan, kalau nggak ke hotel, udah jelas kan itu bawa cewek ke kosan atau ke hotel, ya pasti ngapain lagi. Ya tergantung dari kitanya, kalau situasi kondisinya memungkinkan, ya kan, cuaca mendukung, mau saling mau gitu kan, ya ngapain lagi kalau bukan. Nah, ya kalau lu mau sama mau dibilang kan cewek jaim dong. lah
Ya makanya untuk makanya lu itu kan lu pasti yang melakukan pertama gitu. Lu seorang cowok, benar. Pasti lu yang memulai. Apa sih yang lu lakuin? Sebenarnya tuh wanita itu kamuflase, Pak. Filter bohong. Oh gitu. Dia malunya tinggi gitu. Gak mungkin lah ada cewek mulai duluan. Pasti cowoknya dulu lah yang mulai. Iya. Ya seenggaknya memberikan untuk tujuannya ke sana gitu kan. Kalau dia si pasangan kita menolak, ya kita juga nggak mungkin dong kita paksa kan. Nah, ketika kita berinteraksi dengan si wanita itu, pasangan kita kan, kalau dia mau ya udah, apalagi. Oh gitu ya. Kita nggak munafik bro. Iya. Kan? Biasanya gini, satu lagi. Yang kayak lu gue bilang tadi gitu. Ya. Apa sih yang dilakukan cowok pertama kalinya gitu di saat situasi seperti itu? Biasanya kan ada yang ya pura-pura tidur di pangkuan cewek, gitu. Ada yang ya paling sekedar peluk doang awalnya atau cuma sekedar cium doang. Kalau lu gitu, versi lu gimana? Iya, kalau udah di dalam kamar berdua itu yang pertama ya gitu. Kalau situasi udah mendukung. Yang pertama kan kangen-kangenan tuh, ya kan, sender-senderan. Nah, di situ kesempatan laki-laki untuk menunjukkan kebajingannya tuh. Iya, apa gitu? Ya yang pertama dilihat si cowok tuh apa? Coba. Ya, mungkin banyak cowok ya banyak versi sih dari pas ceweknya duduk atau di apa gitu. Kalau lu gimana versinya? Gimana? Ibaratkan gini, lu berdua di dalam kamar. Nah, terus kan pasti aura nafsu lu pasti keluar. Betul. Jadi lu lihat cewek lu tuh di mananya gitu sampai lu ini situasi pas ini gitu. Apa yang harus lu lakukan pertama kali dan dari mana nafsu lu keluar gitu melihat cewek lu dalam kamar? Ya kalau gue sih ya ketika kita udah bergandengan aja udah hawa nafsu udah keluar. Nah untuk itu makanya itu kalau situasi dan kondisi udah mendukung, sender-senderan atau apa ya udah kita kan sebagai laki-laki ya harus memulai duluan, nggak mungkin wanita memulai duluan. Ya udahnya gimana? Ya udah kita kan laki-laki ya namanya laki-laki yang pertama kali dilihat wanita tuh ya apanya? Ya iya sebagai laki-laki tahu lah. Kan banyak versi. Ada yang lihat ya kita bukan apa munafik ya teman-teman ya. Ada yang lihat lihat dari bokongnya, lihat dari payudaranya, lihat dari wajahnya. Nah, lu lihat dari mana nih? Ya kalau gue pribadi ya dari payudaranya lah. Cuman itu. Ya itu. Yakin. Dari payudaranya dulu gitu kan. Yakin cuman itu. Betul. Terus kalau dia menghadap ke belakang, dia membelakangi lo gitu. Gimana lu lihat? Kenapa? Meskipun tangan kita gak melihat, tapi kan ada mata bisa merasakan. Gitu ya, tekanan okay. Lama-lama kan kalau udah kena ya udah berbaring. Iya ya berbaring kita gitu ya. Kita gaskan dong. Iya ya kan? siap. Bajingan lagi. Ya, ini pembahasannya teman-teman udah mulai apa ini? Udah mulai agak gimana gitu. Jadi buat kalian yang lagi pada baringan atau lagi pada nongkrong di mana, lebih baik pakai headset. Karena ini kurang pas pembahasannya sangat hot sekali ya. Kurang pas untuk didengar oleh halayak ramai gitu ya kan. Iya. Jadi sebenarnya gini Bang, laki-laki itu bajingan. Makanya gue gak mau pacaran sama laki-laki karena tahu laki-laki itu bajingan. Gitu dulu konsepnya gitu ya. Iya. Jadi gini, satu, ini lebih ke serius ya. Betul. Kan lu bilang ada situasi dan kondisi yang bisa melakukan seperti itu. Betul. Ini versi lu. Jika lu sudah melakukan itu hubungan intim ke cewek lu. Wih, hubungan intim. Ya, kita kan bahasnya kan lu bilang tadi lu bawa ke kamar, lu melakukan itu toh. Benar. Setelah melakukan itu dan next berapa bulan dia hamil. Ya kalau gue pribadi ya gini ya. Kalau pasangan gue yang memang benar-benar gue yakin sama pasangan itu, ketika hamil gue pasti tanggung jawab. Tapi kan gue melakukan sama kebanyakan ya sama perempuan yang memang pacaran tapi hati gue belum sepenuhnya sama dia gitu kan. Gitu. Ya untuk menjaga biar dia tidak hamil, ya gue paling keluarin di perut, kalau nggak di mulut perut, kalau nggak di mulut perut, kalau nggak di mulut. Di mulut gitu ya. Iya, karena prinsipnya ya kalau kita keluarin di dalam terus dia hamil. Kadang gini Jun. Ya kita bukan munafik ya, seorang lelaki.
terkadang kita melakukan hubungan itu Betul. dengan nafsu kita yang kadang-kadang beda-beda kan, nafsu para lelaki. Ada yang nafsu bisa ditahan, ada yang nafsu juga nggak bisa ditahan. Nah, terkadang kayak lu versi lu gitu, masih bisa ditahan kah? Kadang-kadang kalau nggak bisa ditahan, pasti keluar di dalam. Kadang-kadang kalau nggak bisa ditahan, pasti keluar di dalam. Kadang-kadang kalau nggak bisa ditahan, pasti keluar di dalam. Tapi kalau masih bisa ditahan ya mungkin keluarnya di luar. Kalau versi lu bisa menahan nafsu atau tidak? Kalau gue sih masih bisa menahan ya. Jadi ketika gini loh, ketika gue mau melakukan sesuatu sama wanita yang memang benar-benar itu wanita yang benar-benar cewek gue bener lah gitu kan, sama yang hanya sebatas ya kesenangan. Yang untuk sebatas kesenangan itu ya gue udah persiapkan semuanya ya. Ketika kita pakai persiapan kondom lah, kalau nggak pakai kondom ya kita inisiatif. Gue mikirnya begini loh bang, kalau pengennya sih kita pasti keluarnya di dalam, namanya laki-laki kan, iya gitu. Karena untuk menahan agak susah Itu namanya hal nafsu itu gitu, kita nggak bisa ditahan gitu, ya bisa dilawan lah gitu. Nah kalau prinsip gue ya gini, gue mikirnya tuh wah gimana entar gitu kan, gimana entar gitu kan, bukan gimana nanti gitu kan. Ya mikir gue tuh daripada gue nantinya malah jadi berabe gitu kan, dengan gue jaga-jaga inilah, kalau nggak di perut ya di mulut lah. Kalau gue masih bisa nahan kan. Berarti lu itu tipenya seperti ini kayak, kalau menurut saya, menurut gua ya, lu itu tipenya masih ya, kalau dibilang terlalu nafsu enggak. Betul. Terus kalau lu itu enggak, belum apa ya, masih bisa untuk perasaan nafsu, lu masih bisa menyimbangi sebenarnya. Kalau dari versi lu ngobrol gitu, karena lu bilang tadi satu dari pacar, segi pacar lu bilang ada dua versi, ta'aruf dan wanita yang menikmati sesaat. Gitu. Kan gitu. Betul. Dan versi yang kedua, di saat lu melakukan hubungan itu lu masih bisa menahan keluar di dalam atau keluar gitu kan. Jadi ya menurut gue sih lu masih apa ya, masih stabil lah hitungannya untuk tipe-tipe para laki-laki gitu. Oke, kalau gitu mungkin nanti kita lanjut lagi, karena ini ada bintang tamu yang kedua dan dia sudah dalam perjalanan ke sini. Ntar kita bahas lagi untuk sesi berikutnya. Oke, guys, kita lanjut lagi di segmen berikutnya untuk bintang tamu yang terbaru. Oke guys, kembali lagi bersama gue Ryu di Owi Studio Podcast. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan kali ini. Kita kedatangan bintang tamu satu lagi. Kita tampilkan Firman. Wah, ini nih apa jam Indonesia? Sorry, Gimana Bang. kabar? Alhamdulillah, sorry bang, telat. Di Itu. jalan macet soalnya tadi pagi. Makanya gue bilang jam Indonesia seperti itu memang biasanya. Ya, sebenarnya sih harusnya nyampe dari tadi. Berhubung tadi agak sedikit macet, jadi agak telat. Malum lah. Ya kita maklumi ya kan Jun. Iyalah, Sudah pernah tayang itu. Oh. Ya, intinya mohon maaf lah ya. Siap. Oke, Firman. Sambil ngerokok. Boleh. Kamu aja. Aduh, santai kalau di podcast ini mah. Boleh tuh, sambil ngerokok ya. Ya boleh. Asal jangan bawa cewek taruh di tengah, kalian yang diapain gitu. Bahaya. Karena kita ini podcastnya kan membahas tentang gimana sih kalau para pria yang ngumpul gitu. Tadi gue sudah tanya ke Gujun gitu kan. Gimana biasanya apa sih yang dibahas kalau kumpul para pria gitu. Jadi itu di versi si Gujun. Kumpul para pria gitu ya. Iya, apa sih yang dibahas? Biasanya kalau cewek kan dibahas itu ya gosip tentang penampilan, tentang apa aja bisa dibahas kalau cewek. Kalau cowok biasanya kan nggak terlalu banyak ngomong gitu kan. Jadi yang perlu aja. Ini langsung dijawab ini apa gimana? Ya, kita langsung istirahat dulu gitu. Karena saya baru kita tadi nyampe. udah cukup lama juga gitu kan, bahas ke Gujun juga sudah lumayan gitu. ya. Udah seru aja yang kelamaan datang gitu. Durasinya baru sampai juga langsung digas gitu. Ya kita nggak kasih minum pokoknya, karena itu kesalahan lu. Oh, oke. Jadi ya langsung aja ke pokok permasalahannya gitu ya, pertanyaannya. Menurut lo gitu? Kalau menurut gue pribadi ya, Iya. Obrolan atau lagi kumpul sama teman-teman cowok itu sebenarnya sih
fit real pribadi gue ya. Pertama yang gue bahas itu adalah gimana sih tentang menjalin hubungan baik sesama temen, satu. Yang kedua adalah merencanakan sesuatu hal yang positif, contohnya seperti membangun usaha kah ataukah apakah. Kalau menurut gua sih perempuan belakangan lah kalau menurut gua ya. Yang pokok utama adalah bisnis dulu. Kalau gua pribadi ya, mungkin nggak tahu kalau orang lain, kalau versi gua seperti itu. Ya, berarti versi lu itu pikir panjang ya, jangka panjang gitu. Kalau cewek kan biasanya ngobrolnya itu ya apa yang sekarang, apa yang kemarin, dan apa besok. Tapi kalau perkumpulan para pria itu biasanya pemikirannya itu lebih ke jenjang ke depannya, apa sih yang akan dilakukan gitu Ya, karena satu hal yang paling penting adalah karena kalau kita tidak punya penghasilan apa jadinya? Kita satu tidak bisa makan. Kedua, hidup ini kita perlu biaya. Memang uang itu bukan segala-galanya, tapi hidup itu butuh uang. Iya. Ini baru ya pembahasannya lebih apa ya? Lebih dewasa. Pengalaman dia mungkin lebih banyak. Ya tidak menutupi kemungkinan sih, tidak menafik. Tentunya pasti sesekali gue juga pasti ngebahas tentang cewek. Pasti. Contoh, misalkan gue ketemu, gue kan kebanyakan kalau ketemu itu pasti jarang lah gue bawa gandengan atau kayak yang teman-teman yang lain, pacar atau asisten lah gitu ya, asisten pribadi gitu ya. Tunggu. Jarang lagi. Agak dekat sama mic-nya, biar iya. dengar gitu. Jadi begini, menurut gue tuh pernah ngobrolin masalah perempuan. Gue jawab cuman satu kata, gue bilang ya ini loh gue. Bukan tidak laku juga atau bukan enggak, cuman gue sih lebih cenderung ke hal yang positif ya. Pernah juga ngobrolin tentang cewek, gimana nih cewek, nyari cewek yuk. Sorry ya, bukan munafik, gue juga normal sama gitu kan. Tapi hati-hati lah gue bilang gitu kan, kalau cewek nanti juga kalau kita sudah berhasil, sudah banyak cuan Ya, pasti datang aja. Datang gitu. sendiri. Betul. Kalau masalah cewek. Karena dia bilang kayak lagu cewek matre gitu kan, itu pasti ya rata-rata ya hampir semua sih cewek matre. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya gitu. Karena emang ya itu kayak udah hukum alam sih sebenarnya seperti itu. Jadi kan itu menurut lo itu yang apa aja pembahasan para pria kalau di tongkrongan gitu kan. Tadi gue juga udah nanya ke Gujun gitu. Ya. Biasanya kalau lu punya cewek, apa sih yang lu lakuin gitu? Apakah ya kan dua versi seperti gue bilang tadi, ada dua versi. Satu ta'aruf, satu tergantung pacar yang gimana. Kalau lu gitu, kalau misalkan lu punya cewek, biasanya lu bawa kemana aja sih gitu? Apakah bawanya karena lu memang benar sayang sama dia, atau karena lu memang ya itu nafsu nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Apa sih yang lu lakuin sama cewek lu? Biasanya lu itu apa? Ini yang bikin gue bingung sebenarnya jawabnya. Jebak dari tadi. Jebak di sini. Ini yang bikin gue bingung, yang harus jawabnya seperti apa. Nah, karena gini, bukan sedikit sih, pasti banyak para lelaki di luar sana pasti pengen tahu juga, yang mungkin yang baru pacaran atau yang sudah pernah pacaran tapi serius, dia pengen pacaran yang udah sekedar pacaran doang gitu. Mungkin dia juga pengen tahu juga apa sih yang dilakukan kalau kenal sama cewek, kita mau ngajak kemana gitu. Mana tahu referensi dari kalian ini gitu. Gue jawab ya. Jadi di sini ada dua versi. Yang pertama itu kita niatnya untuk apa dulu? Pertama ya, niatnya untuk apa dulu, dan yang kedua dibawanya mau ke arah yang mana? Contoh, yang pertama kita mau happy-happyan aja, gitu kan, mau misalkan gue mah yang penting happy aja lah sama cewek, ini nanti belakangan urusannya gitu kan. Itu kan artinya posisinya pemikirannya tidak panjang atau cuma happy aja, tidak ada pemikiran untuk ditaruh. Yang tadi dibilang sama Bujun ya, taruh. Nah, yang kedua, yang ini belum selesai. Yang pertama itu, ya ketika dia membawa perempuan itu ya, dia pasti bawa main, jalan, nonton ataupun apa ya,
ya jalan lah gitu ya. Nonton, makan, habis makan, ya why? Wah ya apa? Aku tidak tahu lagi harus ngapain gitu. Apakah kembali lagi gini? Ya kibus-kibusnya laki-laki gitu ya. Ya jujur, aku tidak menapik sih. Saya juga normal. Tapi kalau untuk ke arah sana, mungkin buat saya nggak dulu, walaupun tampang saya memang kata orang ya. Buaya lah. tampang Nah, saya itu buaya, dia. Bajingan. Lu percaya nggak? Ya boleh. Orang menilai seperti itu, tapi dengan diriku sendiri, ya dengan Ya pendapat sendiri. gini aja, seperti apa ya, sepandai-pandai tupai melompat pasti juga. Kayak lu dibilang, lu ya semunafik-munafiknya lah dibilang ngajak makan, ngajak nonton gitu. Ya masa nggak ada kepikiran lu itu, ini kesempatan, kebetulan di kos gue lagi sepi, Oke. tetangga-tetangga ada, kesempatan nih ajak dong ke kosan gitu. Emang lu nggak pernah gitu pemikiran? Ini kan tadi belum selesai ya obrolan saya. Ulasan gue itu belum selesai. Iya. Nah, ketika si cowok itu pemikirannya panjang atau mau niatnya untuk mentaruhkan dia, gue yakin 100% dia tidak akan mau macam-macam. Tapi kembali lagi dilihat lawan jenisnya juga, si perempuannya itu kira-kira bisa diajak benar atau tulus tidak mencintainya gitu Iya. ke kita. Karena gini, sungguh aku stop. Kalau ta'aruf ya pasti dong, kayak si Gujun Iya, tadi. betul. Makanya kita nggak bahas ta'arufnya. Betul. Karena kalau ta'aruf ya kita pun udah niat betul-betul ya, Iya. niat dari Pasti kita agama jaga dan lah, pribadi Pak. kita. Betul nggak Di sih? luar dari ta'arufnya gitu. Nah. Kan gue bilang tadi, kalau lu ya bawa makan, bawa nongkrong, kalau lu pas di kos lagi sendiri, ya nggak mungkin dong lu, cobalah atau gimana. Sifat Apa? nakalnya. Lah gaya lu itu ta'aruf kayaknya gimana Wah. gitu. Saya gak guys. Menurut gue pribadi ya, Nah, bolehlah kalian ya untuk host dan Gujun menilai saya seperti apa. Tapi buat gue pribadi, gue sih tidak sejauh itu ya pemikirannya ya. Mungkin orang menilai saya seperti apa gitu. Dan memang aku lihat di luar sana, ya sorry ya guys, bukannya saya menapik ya. Memang yang aku lihat di dunia malam itu pasti habis makan lalu pergi ke hotel, ya ngapain lagi kalau bukan melakukan Melakukan Iya, apa? ya, melakukan hal yang diinginkan. karena kita ini ya podcast ini betul-betul terang-terangan aja gitu kan ya, supaya gini, supaya juga orang di luar sana yang nonton ini gitu nggak bisa tanya apa sih yang dilakukan, apa sih gitu. Iya. Kami terus terang aja dong. Ya, hal yang diinginkan, tahu toh yang Nggak diinginkan. tahu, itu kami seperti nggak tahu. Ya, Kita tuh polos. berhubungan badan lah. Oh gitu. Itu. Berhubungan badan tuh dalam arti seperti apa? Ah. Ya bercinta gitu. Oke, kita lanjut. Ini kita di luar dari ta'aruf ya, karena ta'aruf itu kita kayaknya nggak perlu dibahas di sini karena kita ya udah agak sedikit. Enggak, sorry. Bukan ngebahas tadi, tapi tadi ada pembahasan atau pertanyaan menurut tuh gimana sih pacaran itu. Iya. Dan gue bilang dong, Hmm. ada dua versi. Sama kayak Gujun tadi ya. Dua versi itu adalah niatnya mau ke arah mana dan dibawanya mau ke arah yang mana. Itu yang gue bilang tadi ya. Gitu loh. Tapi kalau, nah ini yang kedua nih belum gue jawab. Hmm. Nah, belum gue jawab belum gue ulas yang kedua itu. Nah, versi yang kedua itu adalah ketika kita niatnya memang mau serius ke jenjang sana, ya paling ya gue pribadi paling gue jalan doang. Habis itu ngobrol gitu. Tentunya ya memang sih sempat terpancing juga, ada pengalaman gue dulu lah. Sempat terpancing gitu kan. Tapi ya gue sih tetap menjaga kehormatan gue ya. Oke. Gitu. Artinya gue jangan sampai Nggak, terpancing gitu loh. Lelaki jaga kehormatan gitu. Ya iya dong. Lo gimana? Lelaki jaga kehormatan. Ya iya dong. Memang perempuan doang yang jaga kehormatan. Laki-laki juga ada jaga Lu kehormatan. percaya Jun? Seorang Ya. Firman menjaga kehormatan gitu. Ya itu sih boleh percaya atau tidak ya. Ya. Yang penting gue pribadi seperti itulah ya. Hmm. Nah, tapi gue lihat dulu lawan jenis gue ini serius apa enggak tuh gue. Kalau emang serius ya pasti gue juga akan lebih serius dan tidak akan mau berani macam-macam. Tapi lawan jenisnya memang sekiranya cuman ya iseng-iseng. Untuk pemirsa dimanapun anda berada, yang senang dengan dunia entertain ya tentunya ya, silahkan mendaftarkan di Awi Studio Podcast ya. Ya.
Owi Studio Podcast. Caranya gampang, DM aja di komenan atau langsung WA aja karena di Owi Studionya tercantum ya. Ada nomor WA. Nomor WA-nya ya, langsung. Ada IG juga, jadi, Facebook. IG Owi Studio, Facebook Owi Studio. Jadi langsung ketika itu menurut kalian, oh ini pas nih karakternya untuk gua gitu kan, sempurna. Nah di sini kita membuka lowongan untuk para host ya. Tentunya ada cuannya dong. Jadi di sini ada 3 versi. Jadi cuannya itu adalah mau bulanan silahkan, mau mingguan silahkan, atau mau gaji pokok digaji silahkan. Kita zaman sekarang ini dunia era digital. Jadi gunakanlah handphonemu mesin uang. Manfaatkan sebaik-baiknya. Caranya seperti apa? Langsung aja komen di kolom komentar atau WA aja ya. Di situ nanti saya akan jawab karena 24 jam itu on ya WA-nya ya. Itu aja. Jadi di sini ada namanya membuka lowongannya itu untuk host aja ya, untuk para perempuan ya. Kerjanya juga di rumah kan? Kerjanya di rumah. Oh. Tidak perlu keluar rumah, cukup di rumah, pantengin handphone di depan layar, dapat cuan. Enak nggak tuh bro? Enak. Enak gak tuh? Enak lah. Nah, caranya seperti apa? Nanti saya bimbing DM sampai ya. bisa ya. Instagram gua nih. Langsung didaftarkan aja. Jadi ya buat kalian para penonton semua yang ada dimanapun berada, kalau memang pengen cuan yang gampang, mudah, nggak capek bekerja, tinggal nongkrong, nyantai di rumah depan kamera gitu, kalian bisa DM di komentar atau buka Instagram, Facebook, dan ada juga situ aplikasi TikToknya juga, kalian bisa DM untuk tanya lebih lanjut gitu. Karena ya apa sih sekarang demi cuan, tapi ini positifnya cuan dan dapatnya cuan positif. Oke, kalau begitu Oke, terima siap. kasih buat Siap. kalian. Terima kasih Yuk. sudah diundang di Owi Podcast nih. Oke. Suatu penghargaan bagi saya. Siap. Ya. Oke. Oke, sip, Bang Ujon. Oke, siap. Oke guys, setelah berakhir juga acara podcast kali ini, untuk kalian kira-kira mau membahas tentang apa, boleh di komentar juga. Kira-kira apa sih yang mau dibahas, yang kalian pingin tahu ini gimana gitu. Karena banyak juga orang yang penasaran, kadang-kadang kehidupan kita tidak seperti kehidupan orang lain. Kenapa orang lain tidak seperti kita gitu. Kalian bisa juga untuk bahas dong yang ini, tema seperti ini, bisa. Di komen aja, ntar kita bahas apapun itu. Jadi kali ini saya pamit undur diri. Kita lanjut di podcast berikutnya di Owi Studio Podcast.